Pemirsa, Hari Suci Galungan yang merupakan salah satu perayaan penting umat Hindu di Bali tidak hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga mengandung filosofi mendalam yang tercantum dalam Lontar Usana Bali. Di dalamnya diceritakan mitologi Maya Denawa, sosok yang sering dipahami sebagai raksasa, namun sebenarnya menyimpan makna filosofis tentang tata kelola air dalam kehidupan agraris masyarakat Bali. Maya Denawa terdiri dari dua kata, Maya yang berarti bayangan dan Danawa yang berarti air. Jika dimaknai secara utuh, Maya Denawa mencerminkan filosofi air sebagai elemen vital kehidupan. Di zaman agraris, air merupakan sumber kekuatan besar. Jika tidak dikelola, air bisa menjadi raksasa yang merusak lahan dan kehidupan. Oleh karena itu, mitologi Maya Denawa diciptakan sebagai bentuk peringatan terhadap pentingnya manajemen sumber daya air. Penaklukan Maya Denawa menandai keberhasilan masyarakat dalam menciptakan sistem irigasi seperti Subak dan Suak yang menjamin keberhasilan pertanian dan menghasilkan surplus beras. Surplus beras inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk kemenangan Dharma melawan Adharma, bukan semata pertarungan fisik, melainkan keberhasilan mengelola sumber daya demi kesejahteraan bersama. Rasa syukur atas kemenangan ini diwujudkan dalam perayaan Galungan, simbolisasi melalui penjor dan persembahan kepada leluhur serta alam semesta. Bentuk syukur ya berupa memenyor itu. Makanya ada di sana penyor itu sandang, pangan, dan papan. Kalau kita filosofikan itu ya mungkin kepada bentuk penyor itu adalah gunung atau naga ananto bogo. Adanya kamu boga dan penuh reja kamu oleh boga, yaitu sandang, pangan, dan papan itu. Bogo, pobogo, dan paribogo. Nah, dengan demikian dari proses inilah kita mungkin dibuat suatu teologi yang diakumulasi dengan sebuah ritual. Makanya terjadilah adanya redite Ukudungulan, adanya pengejukan, lah itu mungkin di Somone adalah penyekaban, ya ada penyekaban, nah itu ada penampahan itu di anggarannya. Dalam pelaksanaan Galungan terdapat tahapan-tahapan spiritual yang syarat makna, diawali dari Redite Dungulan hingga Buddha Kliwon Dungulan. Proses ini dikenal dengan ngejuk, yakni pengendalian diri dalam menghadapi waktu atau kala. Dalam konteks ini, umat Hindu dibimbing untuk mengendalikan emosi, ego, dan hawa nafsu. Tahapan berikutnya adalah sekeban atau pengekangan diri, dilanjutkan dengan penampahan yang secara simbolis merupakan momen menurunkan sifat rajas seperti ambisi dan tamas atau kemalasan atau kegelapan agar bisa menjalani galungan dengan sifat satwika atau ketenangan. Namun bukan berarti rajas dan tamas dihapus total. Ketiganya, rajas, tamas, dan satwika merupakan triguna yang saling melengkapi dan harus dimunculkan secara tepat sesuai konteks. Saat penampahan, unsur rajas diperlukan untuk mempersiapkan segala keperluan galungan. Setelah itu, unsur tamas dibutuhkan untuk istirahat setelah berkarya. Dan pada hari galungan itu sendiri, unsur satwika menjadi dominan agar umat dapat fokus secara fisik dan spiritual. Seluruh rangkaian ini menjadi ajaran universal yang menyatukan pengelolaan diri, waktu, dan sumber daya alam. Ketika semuanya dijalankan dengan seimbang, maka tercapailah apa yang disebut Jaya Tiga atau tiga kemenangan, diri sendiri, waktu, dan lingkungan. Perayaan Galungan bukan hanya kemenangan Dharma melawan Adharma dalam arti sempit, tetapi merupakan kemenangan spiritual, sosial, dan ekologis yang relevan sepanjang masa. Hendra, Bali TV.